Nasib Paul Munster di Persebaya Surabaya masih tanda tanya. Azrul Ananda, pastikan evaluasi staf pelatih musim depan. Masa depan Paul Munster di Persebaya Surabaya masih menjadi perbincangan hangat. Meski berhasil membawa tim bangkit dari keterpurukan, posisinya belum sepenuhnya aman. Persebaya Surabaya saat ini menduduki posisi ketiga klasemen Liga 1 Indonesia 2024-2025. Dengan menyisakan 7 pertandingan, peluang untuk menjadi juara memang kecil, tapi belum sepenuhnya tertutup. Manajemen Persebaya Surabaya menegaskan tetap berjuang untuk meraih poin sebanyak-banyaknya. Target terbaik di akhir musim menjadi fokus utama tim Green Force. CEO Persebaya Surabaya Azrul Ananda menyatakan tim sudah mulai mempersiapkan diri untuk musim depan. Evaluasi tidak hanya dilakukan pada pemain, tapi juga pada jajaran staf kepelatihan. Paul Munster menjadi salah satu sosok yang posisinya sedang dievaluasi. Meski berhasil membalikkan situasi buruk di beberapa pertandingan terakhir, performanya belum sepenuhnya memuaskan manajemen. Dalam 37 pertandingan bersama Persebaya Surabaya, Munster mencatatkan 16 kemenangan, 10 hasil imbang, dan 11 kekalahan. Tim mencetak 38 gol, tapi kebobolan 40 kali. Menunjukkan lini pertahanan yang masih perlu pembenahan. Rata-rata poin Persebaya Surabaya di bawah asuhan Munster hanya 1,27 per pertandingan. Angka ini dinilai belum cukup untuk membawa tim bersaing di papan atas secara konsisten. Azrul Ananda menegaskan evaluasi tim adalah bagian dari persiapan jangka panjang. Manajemen ingin memastikan Persebaya Surabaya memiliki komposisi terbaik, baik di dalam maupun luar lapangan. Sebanyak 70% pemain yang ada saat ini dipastikan bertahan hingga musim depan. Nama-nama seperti Bruno Moreira, Francisco Rivera, dan Dejan Tumbas tetap menjadi bagian penting tim. Selain itu, pemain-pemain lokal seperti Hernando Ari, Andika Ramadhani, Malik Rizaldi, dan Tony Firmansyah juga dipastikan bertahan. Fondasi kuat ini diharapkan menjadi modal utama Persebaya Surabaya untuk tampil lebih tangguh musim depan. Meski demikian, manajemen tetap melihat kebutuhan tim untuk memperkuat beberapa lini. Evaluasi terhadap pemain asing maupun lokal akan terus dilakukan hingga akhir musim. Nasib Paul Munster sangat bergantung pada hasil 7 laga tersisa musim ini. Jika gagal membawa Persebaya Surabaya meraih posisi terbaik, peluangnya untuk dipertahankan bisa semakin tipis. Manajemen berharap Munster bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya di sisa laga. Hasil maksimal diharapkan mampu meyakinkan manajemen untuk mempertahankannya. Azrul Ananda menegaskan keputusan akhir akan diambil berdasarkan evaluasi menyeluruh. Performa tim secara keseluruhan akan menjadi tolok ukur utama dalam menentukan masa depan staf kepelatihan. Persebaya Surabaya tengah dihadapkan pada situasi yang mengejutkan jelang akhir musim. Liga 1 Indonesia, bek asing mereka, Dime Dimov, yang baru didatangkan pada bursa transfer paruh musim, dikabarkan berpotensi hengkang. Dime Dimov menjadi salah satu rekrutan termahal Persebaya Surabaya dengan nilai pasar mencapai 7,82 miliar. Sayangnya, meski berstatus pemain mahal, masa depannya di Green Force justru belum menemui kejelasan. Pemain asal Makedonia Utara ini didatangkan pada 5 Januari 2025 bersama Dejan Tumbas. Keduanya diharapkan menjadi kekuatan baru bagi lini belakang Persebaya Surabaya yang tengah memburu prestasi. Namun, kontrak Dimov hanya berdurasi setengah musim dan akan berakhir pada 31 Mei 2025. Dengan durasi yang singkat, peluang Dimov untuk hengkang semakin besar jika tak segera mendapat perpanjangan kontrak. Performa Dimov sebenarnya cukup solid dalam 10 pertandingan yang sudah dijalaninya. Ia mengemas 701 menit bermain dengan akurasi umpan mencapai 90%. Meski belum mencetak gol atau assist,
Kontribusinya di lini belakang Persebaya Surabaya terbilang cukup stabil. Ia juga mencatatkan 4 umpan kunci dan hanya menerima 1 kartu kuning. Sayangnya, nama Dimov tak masuk dalam daftar pemain yang dipastikan bertahan untuk musim 2025-2026. Hal ini diumumkan langsung oleh CEO Persebaya Surabaya, Azrul Ananda, pada 14 Maret 2025. Azrul menyebutkan 70% komposisi tim musim ini akan tetap dipertahankan. Beberapa nama yang sudah dipastikan bertahan antara lain Bruno Moreira, Francisco Rivera, Dejan Tumbas, Malik Rizaldi, Hernando Ari, Andika Ramadhani, dan Tony Firmansyah. Ketiadaan nama Dimov dalam daftar tersebut memicu spekulasi di kalangan bonek. Banyak yang khawatir bek tangguh ini akan menjadi pembelian seumur jagung. Sebagai pemain berusia 30 tahun, Dimov sebenarnya masih dalam usia emas seorang bek tengah. Dengan tinggi 1,84 meter dan kemampuan kaki kanan yang baik, ia memiliki modal lengkap sebagai tembok kokoh di lini belakang. Sejak bergabung, Dimov memang belum banyak tampil karena datang di paruh musim. Namun, kehadirannya tetap memberikan pengaruh positif dalam skema pertahanan Green Force. Hingga pengumuman resmi keluar, nasib Dime Dimov masih menjadi misteri. Semua mata kini tertuju pada manajemen Green Force untuk menentukan langkah terbaik. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Pepatah yang pas untuk Persebaya Surabaya setelah gagal merangsek ke posisi kedua klasemen sementara Liga 1, Green Force dipastikan tampil pincang di laga selanjutnya. Setelah ini, Persebaya akan melakoni laga away. Bruno Moreira dan kawan-kawan akan menantang Persija Jakarta. Dan di laga itu, Persebaya dipastikan tidak bisa diperkuat 3 pemain utamanya, yakni Arif Katur, Francisco Rivera, dan Dejan Tumbas. Ketiga pemain itu absen akibat alasan yang sama, akumulasi kartu. Absennya 3 pemain itu jelas bakal mereduksi kekuatan Green Force. Arif Katur tidak pernah tergantikan sebagai bek kanan musim ini. Lalu Tumbas sudah mulai nyetel sebagai pemain tengah. Dia bahkan mampu menggeser Mohamed Rashid di posisi starter. Bagaimana dengan Rivera? Pemain asal Meksiko itu malah tengah on fire. Dia selalu mencetak gol dalam 3 laga terakhir yang dilakoni Green Force. Posisi catur bisa digantikan oleh Kasim Botan ataupun Rizwan Lauhin. Lalu, Rashid bisa mengisi posisi Tumbas. Sedangkan Andre Octaviansyah atau Gilson Costa bisa menggantikan Rivera. Saya selalu mengatakan bahwa yang terpenting adalah tim, bukan hanya 11 pemain inti. Karena semua pemain punya peran untuk membantu tim meraih kemenangan.